Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita minggu ini 5 Juni 2022 tertulis pada kitab Roma 8 ayat 8 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, orang yang hidup di dalam roh berpegang dan melakukan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan Allah. Lihat Yesekiel 36 ayat 27. Dituliskan demikian. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Orang yang hidup di dalam roh, hidupnya dipimpin kepada seluruh kebenaran Allah. Lihat Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dan dalam kehidupan keseharian, orang yang hidup di dalam roh akan membuahkan perbuatan-perbuatan baik, yakni buah-buah roh, seperti dituliskan dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Orang yang hidup dalam roh akan menerima kemuliaan seperti yang diterima Kristus Yesus. Dalam Roma 8 ayat 11, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang-orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Sementara itu, orang yang hidup di dalam daging adalah kebalikan dari orang yang hidup dalam roh. Mereka yang hidup dalam daging bukanlah milik Kristus dan tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Seperti apakah perbuatan daging? Dituliskan dalam kitab suci, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideran, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, walaupun saudara rajin ke gereja, melayani di rumah Tuhan, aktif dalam beberapa kegiatan gereja, menjadi pengurus organisasi di gereja, tetapi jika masih melakukan perbuatan-perbuatan daging, seperti percabulan, umpamanya menonton pornografi, iri hati, mabuk, pesta pora, sihir, pemecah belah, dengki, dan perbuatan jahat lainnya, maka sesungguhnya saudara belum hidup di dalam roh Allah. Oleh sebab itu, mintalah kepada Allah Roh Kudus, sebab Ia akan memberikan dengan melimpah kepada setiap orang yang memintanya. Perhatikan Lukas 11 ayat 13, dituliskan demikian. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin.